Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat kali? Kayak mana? Belum makan, Kak. Udah mau pulang ya? Iya. Jam terakhir ya? Apa kabar Yudi? Alhamdulillah sehat Pak. Reza gimana semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat lagi. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu secara singkat supaya apa yang kita pelajari dapat menjadi berkah dan ilmu pengetahuan kita ya. Berdoa dimulai. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk dalam materi zakat. Nah, sebelum Bapak menjelaskannya, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak semua. Apa yang sudah kalian pahami atau apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata-kata zakat gitu. Ari, Ya, Pak. apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar ataupun apa yang kamu pahami tentang zakat? Makanan pokok. Makanan pokok. Reza gimana? Kira-kira apa yang Reza pahami tentang zakat ini? Mengeluarkan harta kita. Mengeluarkan harta kita. Nah, itu kan buat mereka berdua. Buat yang lain gimana? Apa? Ada yang sudah paham atau gimana? Mungkin pernah kan ini zakat ini merupakan kan sering kita laksanakan di bulan Ramadan kan? Jadi apa yang kalian pahami tentang zakat? Tidak? Ada yang lain? Jadi anak-anak, zakat ini merupakan secara bahasa dia adalah suci. Arti kata dari suci. Suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Jadi zakat ini merupakan hal yang wajib, ya, hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Jadi kalau misalkan kita seorang muslim, ya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan zakat. Untuk apa? Nah, faedahnya apa sih Pak untuk kita melaksanakan zakat, gitu kan? Supaya dapat membersihkan harta kita ataupun diri kita dari hal-hal yang mungkin yang pernah kita lakukan, hal-hal yang keji atau munkar, dan juga dapat membersihkan harta kita dari harta-harta yang makruh ataupun haram. Nah, jadi kadang mungkin dalam sehari-hari dalam kita mencari rezeki, tidak semua rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang halal. Makanya diwajibkan bagi kita untuk menunaikan zakat. Nah, jadi zakat ini terbagi menjadi dua. Ada tahu apa aja? Gimana yang cewek? Ini setengah, ini apa namanya? Nah, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Jadi zakat fitrah ialah zakat yang sifatnya ataupun yang diwajibkan sejak kita dari lahir. Nah, secara terminologi dia merupakan zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Nah, gunanya untuk membersihkan diri dan perbuatan kotor dan keji bagi yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mengeluarkan zakat ini kan wajib nih bagi setiap muslim. Nah, karena bagi setiap muslim, karena ini adalah fardu ain. Jadi, kalau misalkan zakat fitrah itu berupa makanan yang mengenyangkan ataupun makanan pokok. Nah, yang mengenyangkan maksudnya tidak, kalau misalkan dalam kata makanan, tidak semua makanan juga diperbolehkan untuk membayar zakat, akan tetapi makanan-makanan pokok saja. Contohnya apa? Apa saja contoh makanan pokok? Yudi? Beras, apa lagi? Jagung. Ya, kurang apa Yudi? Jadi untuk pengertian fitrah ini, ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke zakat mal? Sudah jelas? Ari gimana, udah jelas Ari? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, selanjutnya yaitu tentang zakat mal. Nah, zakat mal ini, ya, ini merupakan zakat harta benda. Jadi zakat mal ini merupakan zakat dari harta kita yang telah kita miliki, yang dimana harta tersebut sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Ada yang tahu? Sampai waktunya. Apa? Batasan jumlahnya. Nah, kalau misalkan padi
padi, berarti kalau misalkan udah ada padi sekitar 10 guncak itu maka udah wajib zakat. Kalau pas sebelum puncak nggak boleh Kak. Batasannya kan kalau misalkan padi itu sekitar 750 kg, berarti dia nggak sampai 10 guncak, sekitar berapa guncak gitu kan. Cuman kalau sudah mencapai batas 750 kg itu, maka itu wajib dizakati. Berapa persen padi? Ada berapa persennya? Enggak Kak. Jadi kalau padi itu persennya sebanyak bukan, kalau padi itu sebanyak 20%. Ya. Berarti kalau misalkan dalam Udah kami catat aja. ya boleh dicatat ya. Ini memang perlu dicatat sebenarnya karena ini akan keluar dalam ujian ya. Nah, harta-harta apa aja yang bisa dizakati? Ada tahu? Apa aja harta yang bisa yang untuk dizakati? Emas, apa lagi? Ada lagi, ada tahu? Atau lagi Kak uang. Perak kan bisa juga. Perak. Apa lagi? Duit boleh nggak? Duit itu sudah termasuk ke dalam harta perniagaan. Ya, kalau duit. Kalau mereka harta karun Pak. Harta karun boleh juga. Nah, Arif dulu. Harta karun. Ada harta karun Kak. Adalah. Di mana saya dapat Kak? Oh, itu cari sendiri. Benar kita tahu kan. Kemana juga harta karun. Kan harta karun ini adalah barang temuan ya. Mungkin anak-anak ini suka menjelajah pergi kemana-mana gitu kan. Dapat harta karun itu wajib didekati. Nah, ini ada menarik nih terhadap harta karun. Harta karun atau barang temuan dia tidak memiliki batasan jumlah dan juga tidak perlu menunggu haul batasan waktu. Karena kalau misalkan lagi seperti hewan ternak, perak, harta lainnya itu kan harus perlu sampai haulnya, habis itu harus ada batasan jumlahnya. Sedangkan barang temuan dia tidak perlu. Ketika kita dapat maka waktu itu langsung wajib dizakati. Nah, untuk persen harta temuan itu sebanyak 20%. Nah, 20% misalkan sudah tidak temuin harta tersebut, maka 20% langsung dizakati dan lebihnya boleh dipakai untuk kita. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui tentang zakat mal dan zakat fitrah. Nah, kan kita udah tahu nih apa itu zakat mal kan, apa itu zakat fitrah. Sekarang Bapak mau nanya, siapa-siapa aja sih yang wajib ataupun yang berhak menerima zakat-zakat tersebut? Ada yang tahu siapa-siapa aja yang berhak menerima zakat? Ada berapa ada? Orang kaya bisa apa? 8. 8. Apa aja ini? Fakir, Miskin. Orang kaya Pak. fakir. Yang kedua, Orang kaya. emang orang kaya bisa menerima zakat? Nggak tahu Pak bisa. Kalau misalkan yang dianjurkan berarti orang-orang yang miskin, orang yang fakir. Terus ada lagi yang tahu? Siapa lagi? Amil. Yang keempat, musafir. Yang kelima, yang tahu? Mualaf, orang yang baru masuk Islam. Oh, itu harus dihitung juga Pak. Hah? Dihitung dulu mualaf dulu. Walaupun sesama Islam itu Pak kita juga. Kayaknya kalau tentang itu mualaf tuh iya sih. Sampai dia meninggal. Enggak juga. Mungkin di beberapa tahun awalnya aja. Cuman kalau misalnya tentang itu mungkin nanti akan Bapak sharing aja ya. Mungkin kalau misalkan Bapak tahu lebih terperinci tentang itu. Yang selanjutnya ada lagi. Ini baru 5 nih. Ada berarti 3 lagi. Ada tahu apa aja? Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Fisabilillah, betul. Apa lagi? Ambil Pak. Udah. Amin apa saya. Betul. Hamba saya. Yang terakhir,
Oh iya, itu juga ya. Mantap benar. Dia lagi. Saya apa ya? Nah, jadi kesimpulannya ya, zakat ini merupakan hal yang diwajibkan bagi kita. Makna gimana yang dimaksud dengan wajib? Wajib di sini itu wajib apa yang wajib sebenarnya? Harus. Wajib harus. Apabila kita lakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan akan Dosa. dosa. Nah, bahkan zakat ini juga termasuk adalah rukun Islam yang keberapa? Masa yang kelima. Coba. Ketiga, zakat. Artinya kalau misalnya kita tidak melakukan zakat, berarti kita bukan orang apa nih? Kalau misalnya kita tidak menunaikan zakat, berarti kita bukan orang Islam. Nah, karena itu kan dalam rukun Islam. Tapi kalau kita masih bayi, Pak, tidak dikasih sama orang tua kita termasuk orang kafir. Maksudnya? Misal kita masih bayi, dan kita dikasih sama orang tua kita tentang zakat itu. Tidak dikasih karena kenapa? Nggak tahu, intinya kita dihitung kafir apa enggak yang masih bayi itu. Tidak. Dikarenakan kenapa? Walaupun ini diwajibkan, karena ini yang diwajibkan dari sejak bayi cuma zakat fitrah tadi kan, zakat fitrah. Nah, mungkin jika kita masih bayi kan kita belum balik, belum berakal dan kita tidak mengetahui hukumnya, maka itu tidak berdosa bagi diri kita. Tapi yang berdosanya orang tuanya. Nah, beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, walaupun kita sudah balik, walaupun kita misalkan kalau zakat mal dia kan harus balik, harus berakal, dan harta yang kita zakatkan kalau zakat mal itu tidak boleh sembarangan harta. Maksudnya harta yang kita zakatkan adalah harta yang sepenuhnya milik kita. Jadi jangan sampai nanti harta orang kita zakat kan, misalkan kita kerja di pemerintah banyak uang, kita zakat pula uang pemerintah, itu nggak boleh. Jadi itu harus punya kita sendiri. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan apa udah jelas? Pak, kalau misalkan bahas soal zakat ini teringat tentang kisah Sa'labah. Ada yang tahu kisah Sa'labah? Kisah Sa'labah itu salah satu orang yang ada di zaman Rasulullah, orang yang sangat miskin. Nah, saking miskinnya dia hanya punya selembar baju yang dipakai bersama istrinya. Jadi ceritanya pada suatu hari Sa'labah ini pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Ketika sampai di masjid dan melakukan salat, setiap selesai salat dia langsung pulang tanpa berzikir dan berdoa. Sehingga bertanya-tanyalah sahabat terhadap dia kan, kenapa kelakuan Sa'labah itu demikian? Kenapa dia tidak berdoa? Sehingga sampailah omongan itu kepada Rasulullah. Lalu singkatnya Rasulullah bertanya kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, kenapa engkau seperti orang musyrik yang setiap salat langsung keluar tanpa berdoa? Lalu Sa'labah itu menjawab, ya Rasulullah, saya ini seorang miskin dan saya hanya mempunyai satu lembar baju. Ketika selesai sholat, saya harus buru-buru pulang agar istri saya dapat menunaikan sholat ketika saya memberikan bajunya, gitu kan? Nah, jadi singkatnya ya, karena ini udah mepet, udah mau kayaknya udah ngemal lagi ya, udah pada mau pulang ya. Jadi singkatnya, Sa'labah ini menyuruh pada Rasulullah untuk berdoa agar kaya, agar mendapatkan banyak harta, dan dia berjanji, jika misalkan saya nanti ada harta Rasulullah, saya akan rela mengeluarkan harta saya kepada orang-orang yang berhak. Nah, pada permintaan pertama Rasulullah cuma diam dan berkata, wahai Sa'labah, syukurilah apa yang sudah kamu miliki. Sesungguhnya itulah yang sebenarnya dapat memberkahi bagi dirimu. Karena Sa'labah ini jengkel orangnya, sampai 3 kali dia meminta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah supaya dia kaya. Maka pada permintaan yang ketiga Rasulullah memintalah agar dia kaya kepada Allah, sehingga Rasulullah memberikan modal 2 domba, ya, kambing kalau daerah, dan kalau misalkan di sana domba. Jadi Sa'labah dia kerjanya cuma mengembala domba-domba tersebut sehingga bertambah banyak. Dan tidak butuh waktu lama, ya, hanya beberapa bulan saja domba-domba Sa'labah ini sudah berkembang dengan banyak, sehingga dia harus pindah ke suatu tempat yang dimana tempat itu agak jauh dari penduduk karena terlalu banyak dombanya sehingga mengganggu aktivitas masyarakat gitu.
Jadi waktu itu sudah waktu untuk memberikan zakat. Nah, ketika itu Rasulullah menyuruh kepada dua orang agar mengatakan kepada si Sa'labah untuk membayar zakat. Nah, jadi ketika orang itu sampai kepada Sa'labah dan meminta Sa'labah untuk mengeluarkan zakat, Sa'labah tidak mau dengan alasan itu hanyalah mengada-adakan. Nah, itu bukanlah hukum dan dia nggak tahu kalau misalkan harus wajib membayar zakat. Nah, pada itu dia tidak mau, sehingga turunlah firman ya, turunlah firman sehingga mukanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ada nih firmannya dalam Al-Quran. Nah, inilah yang memberikan yang turun ketika Sa'labah tidak mau membayar zakat. Nah, sehingga ketika itu ketika mereka tahu tentang bahwa dosanya ataupun bahayanya tidak bayar zakat, dan di antara itu ada salah satu sahabatnya, sahabat Sa'labah, dan dia langsung bergegas pulang menceritakan kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, sungguh menakutkan dan sungguh seramnya bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, dan karena nanti Allah akan menghukum yang sangat-sangat keji ketika dia berbaca. Nah, ketika itu Sa'labah langsung mengambil hartanya dan memberikan zakat. Akan tetapi zakatnya sudah ditolak, dan Allah sendiri pun memutuskan memberitahu kepada Nabi untuk tidak memperbolehkan menerima zakatnya hingga Sa'labah akhir hayat, dan zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Sa'labah tadi? Kalau misalkan yang dapat kita petik dari kisah Sa'labah tadi yaitu yang pertama, ketika misalkan kita tidak mempunyai harta, ya, maka tidak perlu bagi kita untuk meminta supaya menjadi cepat-cepat kaya, karena hakikatnya lebih baik kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki daripada mempunyai banyak harta akan tetapi kita masuk ke dalam ataupun jatuh dalam hal-hal yang mungkar. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, Bapak ingin memberikan tugas untuk dilaksanakan di rumah ya, ditulis di buku dan dikumpulkan di minggu selanjutnya. Tugasnya yang pertama, ini boleh dicatat. Sebutkan 3 contoh harta-harta yang boleh didekati. Dan yang kedua, berikan pendapat Anda mengenai zakat berikan pendapat Anda manfaat zakat terhadap masyarakat. Nah, 2 soal itu tadi yang akan dikumpulkan di minggu selanjutnya. Oke? Mungkin hanya ini dapat saya Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi